Ketika klien atau pelanggan terkoneksi dengan access point dari Ether 3, maka secara otomatis akan menggunakan ISP yang pertama dari ProLink DL7303. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini adalah topologi 2 ISP, satu ISP untuk game dan ISP yang kedua untuk browsing, YouTube, dan terserah sahabat. Di sini kita menggunakan ISP yang pertama dari router 4G ProLink DL7303. Ini adalah ProLink DL7303 sebagai ISP pertama masuk ke Ether 1 MikroTik RB750GR3 dengan IP address bawaan dari ProLink 192.168.1.1. ISP yang kedua dari Orbit Pro H1 masuk ke Ether 2 dari MikroTik RB750GR3 dengan IP address 192.168.8.1. Ini adalah IP address default dari Orbit Pro H1. Kemudian Ether 3 ini ke klien, IP address-nya 10.10.10.1 atau .0. Ini bisa langsung ke access point atau sementara ke laptop untuk kita lakukan settingan. Kemudian Ether 4 juga masuk ke access point atau bisa sementara masuk ke laptop atau PC untuk lakukan settingan, atau terserah sahabat mau digunakan untuk apa. Yang penting adalah Ether 1 ketika klien atau pelanggan terkoneksi dengan access point dari Ether 3, WiFi dari Ether 3, maka secara otomatis akan menggunakan ISP yang pertama dari ProLink DL7303. Dan ketika pelanggan atau klien yang terkoneksi dengan Ether 4 atau access point dari Ether 4 dengan IP address 20.20.20.1 ini, maka pelanggan ini akan otomatis menggunakan ISP yang kedua dari Orbit Pro H1 ini. Oke, itu yang penting, bagaimana dua ISP ini masuk dalam satu MikroTik, akan tetapi digunakan oleh pelanggan yang berbeda dengan jalur yang beda. Untuk sementara kita bisa menggunakan Ether 3 dan 4 untuk masuk ke laptop untuk melakukan settingan. Oke, kita juga bisa membuat list seperti ini. Oke, ini untuk list untuk setup mangelnya. Nanti kita akan lihat bagaimana settingan sederhana mulai dari nol. Settingan dasarnya, kemudian kita akan setting untuk kedua jalur ISP ini. ISP 1 digunakan untuk game, ISP 2 digunakan untuk browsing, YouTube, dan lain-lain. Jadi terserah sahabat mau digunakan untuk apa, dan vouchernya diberikan kepada pengguna di access point yang mana. Oke, kita akan lihat settingan sederhana mulai dari nol. Kali ini kita akan lakukan setting MikroTik 2 ISP, yang ISP pertama untuk game misalnya, dan ISP kedua untuk browsing, YouTube, dan lain-lain. Jadi jalur ISP, 2 ISP masuk dalam satu MikroTik, kemudian dipancarkan masing-masing ISP dengan fungsinya masing-masing. Oke, kita langsung ke koneksi ke MikroTik lewat LAN. Saat ini sudah terhubung lewat LAN, WiFi-nya kita off. Kemudian kita langsung membuka MikroTik-nya. Settingan awalnya kita akan mengganti password administrator. Password awalnya adalah usernya admin, passwordnya 0. Saat ini kita hanya mengganti passwordnya. Password yang lama adalah masih dikosongkan, kita langsung isi password baru. Kita langsung change now dan kita exit. Kita sudah bisa menggunakan password yang baru. Login admin, passwordnya sesuai dengan yang kita buat. Klik di bawah MAC address dan connect. Nah sahabat, kita sudah bisa login dengan password yang baru. Langkah pertama kita akan beri nama sesuai dengan topologinya. Kita klik interface. Ether 1 ini sumber internet dari ISP 1. Oke, ISP 1 ProLink. Kemudian kita play OK. Kemudian Ether 2. Ini adalah ISP 2 datar Orbit Pro H1, play OK. Ether yang ketiga ini adalah klien
klien 1, apply OK, dan Ether yang keempat ini adalah datar klien 2. Jadi bisa langsung ke access point atau bisa ke laptop atau PC. Langkah yang kedua setelah nama ini kita berikan, ini Ether 4-nya belum terkoneksi sehingga masih belum R. Yang berikut kita ke IP DHCP client. Kita akan input sumber internetnya. Kita klik tambahkan. Kemudian di Ether 1 ISP ProLink ini kita klik langsung klik apply saja default root-nya, dan kita akan buat default root manual. Apply OK, pastikan sudah bound di Ether 1, dan sumber internet yang kedua Ether 2. Apply OK. Tahapan yang berikut kita ke IP DNS. Nah, di sini IP dari ISP1 192.168.1.1 dari ProLink, IP dari Orbit Pro H1 192.168.8.1, kita centang allow remote request, apply, dan OK. Kemudian langkah berikut kita ke IP address untuk membuat alamat IP atau IP address Ether ke-3 dan Ether ke-4 yang akan memancarkan WiFi. Oke, kita pilih Ether ke-3 dulu dengan IP 10.10.10.24 Oke. Kemudian kita akan ke Ether 4 dengan IP 20.20.20.1/24. Apply OK. Empat saluran ini sudah ada alamat IP-nya dan kita tutup. Selanjutnya kita akan ke IP firewall. Di tab NAT ini kita akan masquerade dua sumber internet. Yang pertama adalah di menu general, chain-nya SOSNAT. Out interface ini pertama kita ke Ether 1, ISP dari ProLink, ISP1, kemudian ke exchange-nya kita masquerade. Oke, apply OK. Kemudian kita tambahkan yang kedua di chain-nya SOSNAT. Oke, di out interface yang ini kita pilih Ether 2, ISP kedua Orbit Pro H1. Kemudian di action-nya masquerade. Apply OK. Oke, tahapan berikut kita buat hotspot-nya dulu, IP. Kemudian hotspot. Di menu server ini kita manfaatkan hotspot setup karena pemancar WiFi-nya ada dua dengan menggunakan jalurnya masing-masing. Nanti kita akan setting. Untuk di Ether 3 kita buat Ether 3 duluan, pemancar WiFi yang pertama, next sampai selesai. Oke, tahapan yang kedua kita pilih yang Ether 4, next. Di tahapan ini kita pilih non, select sertifikat non, lanjut lagi sampai selesai. Oke, di tahapan ini sudah selesai dan kita coba untuk uji ping. Dan sahabat sudah bisa lihat sudah jalan status. Oke, ping sudah jalan. Dan kali ini kita akan langsung set jalurnya. ISP1 akan kita gunakan untuk pemancar WiFi di Ether 3 dan ISP2 kita akan gunakan pemancar WiFi di Ether 4. Jadi dua access point menggunakan ISP yang berbeda. Nah, bagaimana cara settingnya? Kita langsung ke IP firewall. Pada menu mengel ini kita akan buat dua rule untuk hotspot WiFi-nya. Oke, di menu mengel kita klik tambahkan. Di menu general, chain-nya pre-routing. Oke, di share address list-nya 10.10.10.0/24. Kemudian action-nya ini kita pilih mark routing, kita beri ISP1, apply OK. Jadi sudah terbentuk untuk jalur routing 1, ISP1. Yang kedua kita klik tambahkan lagi di menu general, chain-nya tetap pre-routing, shared address list-nya ini untuk pemancar WiFi yang kedua.
Oke, 20.20. 20.20.20.0/24 actionnya kita pilih mark routing. Di sini ISP2, khusus untuk ISP2. Kita klik apply, oke. Oke, untuk mengelnya kita sudah buat dua jalur ini. Oke sahabat, ini sudah meminta untuk loading. Akan tetapi kita belum loading, kita melanjutkan settingan untuk tahapan yang berikut, yaitu kita akan route manual. Tadi default route di DHCP client ini kita masih yes, di default route ini masih yes. Kita akan nonaktifkan atau no untuk ISP2 maupun no di ISP1. Oke, pastikan default route-nya sudah no, sehingga kita akan aktifkan IP route test. Oke, kita akan tambahkan secara manual, sehingga kita masukkan IP address yang pertama, sumber internet dari Prolink 192. Sahabat bisa lihat di sini. Oke, sahabat bisa lihat di IP address di Ether 1 ini 192.168.1.1. Oke, kita akan masukkan .168.1.1 ini IP address dari Prolink DL7303. Cek default gateway-nya ping, kemudian distance-nya ini kita beri angka 1. Kemudian di routing mark-nya kita akan pilih ISP1. Sahabat, IP address atau gateway-nya 192.168.1.1 ini adalah IP address dari Prolink ISP1. Kemudian cek gateway-nya ping, distance-nya 1, kemudian routing mark-nya kita pilih ISP1. Apply, oke. Nah, sahabat bisa lihat di menu route list-nya sudah terbentuk ISP1. Kita akan tambahkan untuk ISP2 IP address dari Orbit Pro H1 192.168.8.1. Cek gateway-nya ping, kemudian di distance-nya 1, karena ini bukan load balance tapi masing-masing berada pada jalurnya masing-masing. Kemudian routing mark-nya kita pilih ISP2. Oke, sesuai dengan yang kita route tadi. Oke, kita klik apply dan oke. Jalurnya sudah selesai. Dan untuk Ether 1 dan Ether 2, kemudian di Ether 4 ini masih reachable. Dan selesai, kita akan berikan route manual, dan sekarang kita langsung connect karena sudah terhubung lewat LAN dan sudah meminta login. Login yang pertama untuk secara umum tadi adalah admin. Oke, passwordnya masih kosong dan kita coba login dan sudah sukses sahabat. Oke sahabat, sekarang kita sudah bisa online dan sekarang di Ether 3 yang terhubung ke laptop saat ini adalah Ether 3. Kita coba speed test. Ether 3 ini adalah sumber internet dari Prolink ISP pertama, dan kita mencoba untuk memantau di interface dan Ether. Dan sekarang sumber internet yang pertama yang jalan sekarang. Nah, sahabat bisa lihat sumber internet ISP1 Prolink DL7303. Oke, yang berjalan di ISP1. Kita coba untuk sekarang kita uji speed. Nah sahabat, berjalan di ISP1. Kita gunakan Ether 3 dan sekarang kita akan gunakan Ether 4. Kita pindahkan jalur LAN ini ke Ether 4 saat ini. Sudah langsung keluar Winbox-nya, dan kita coba refresh lagi dan meminta untuk login. Sahabat bisa lihat sekarang login dengan 20.20.20.1, berarti ada di Ether 4. Kita masih login dengan admin. Passwordnya kosong. Nah sahabat bisa login. Apakah bisa menggunakan jalur internet jalur 1? Nah sahabat bisa lihat 20.20.20.1. Kita klik connect. Sekarang kita coba untuk dari Ether 4 ini menggunakan ISP2. Apakah benar
realisasi di SP2, kita coba lihat di orbit. Nah, sahabat bisa lihat. Sekarang di Ether 2 orbit Pro H1. Oke, sudah sukses untuk lakukan. Oke, sudah sukses ketika kita login dengan Ether 2. Oke, ketika kita pindahkan LAN ke Ether 4, maka otomatis menggunakan ISP yang kedua di Ether 2 ini. Sekarang R4 di Ether 4. Jadi sekarang yang tersambung LAN ke laptop ini Ether 4 yang menggunakan ISP 2. Oke, kita coba lagi untuk uji ISP kedua. Ini downloadnya yang besar. Jadi ini bukan load balance, akan tetapi kedua ISP dengan jalurnya masing-masing. Oke, sudah sukses. Sekarang yang jalan ini 10 Mbps di Ether 2, ISP Orbit Pro H1 ISP 2, dan downloadnya sudah bisa jalan. Di sini sekarang uploadnya apakah bisa jalan? Nah, sahabat bisa lihat. Oke, TXNet RX-nya bisa jalan. Oke, sukses di Ether 1 dan Ether 2. Sukses, semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.